Oke, kita lanjut ke video kali ini ya, membahas tentang normalisasi 3NF dan BCNF. Kita langsung saja. Normalisasi 3NF, suatu relasi R disebut normal 3 jika berada dalam bentuk normal 2 dan tidak dijumpai adanya ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif adalah ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut, bukan key kunci ya. Misal ada mahasiswa, mahasiswa tersebut memiliki wali. Wali ini tidak mempunyai key kunci, namun di wali ini terdapat kata kunci lagi dengan orang tua. Orang tua dan wali. Jika tidak ada wali, maka orang tua. Jika tidak ada orang tua adalah wali. Kita bisa menyebut itu sebagai normal 3NF jika tidak ada ketergantungan transitif tadi. Harus berada dalam bentuk normal 3. Ketergantungan isi-isi yang bukan primary key adalah harus secara mutlak full dependent ya, yang artinya harus tidak ada transitif dependent, tergantungan secara transitif. Lalu contoh bentuk normal kedua ini ya. Misal kita punya database pertama ini FD1 berisi NRP, nama, nilai, keterangan. Kita bagi ke normalisasi kedua yaitu nilai dan keterangan dengan NRP sebagai primary key. Tabel di samping sudah termasuk dalam bentuk normal 2, akan tetapi terlihat field nama dan nilai adalah full dependent terhadap NRP. Maka dari itu kita bagi ke 3NF ya. Karena field nilai dependent kepada NRP, field keterangan dependent kepada nilai, maka field keterangan juga ada dependent kepada NRP, saling ketergantungan ya. NRP ke nama, lalu NRP ke nilai, NRP keterangan, lalu nilai ke keterangan. Kita perlu melakukan normalisasi 3NF dengan membaginya. Seperti contoh di sini bentuk normal ketiganya kita bagi NRP dengan nama, lalu nilai dan nilai keterangan. Lalu juga NRP dan nilai. Di sini masih kurang ya. Contohnya di tabel bentuk normal 2NF ketergantungan fungsional pada tanda. Lalu nomor pelanggan ke nama pelanggan, lalu nomor pelanggan ke nama sales, nomor pelanggan ke wilayah. Saling ketergantungan di sini. Pada tabel di atas kita lihat terhadap ketergantungan transitif wilayah secara fungsional. Nama sales, sedangkan nama sales bergantung pada nomor pelanggan, sehingga terdapat anomali pembaruan pada relasi penjualan di atas. Di sini anomali penyisipan insert. Di sini ada anomali penyisipan insert pada suatu masukkan data nama sales baru. Maka data nomor pelanggan dan data lain juga harus dimasukkan. Jika ada nama sales baru, maka kita perlu memasukkan nomor pelanggan dan nama pelanggan juga. Lalu anomali penghapusan delete. Pada saat melakukan penghapusan, nomor pelanggan sama dengan 2552. Maka informasi tentang nama sales itu akan ikut terhapus ya. Misal di sini 2522. Kita hapus, kita delete, maka ketergantungan wilayah akan dihapus, nama sales akan dihapus, Ria akan dihapus, nama pelanggan Fajar akan dihapus, nomor pelanggan juga akan dihapus. Anomali modifikasi update. Pada saat dilakukan update data nama sales, maka harus dilakukan pengupdatean pada semua baris row pada tabel. Hal ini sangat tidak efisien. Saat kita menambahkan sebuah data baru atau merubah di sini ahli, maka kita perlu merubah tiap baris ya. Nama pelanggan juga, apakah ada pelanggan baru juga ada. Nomor pelanggan kita juga bisa bertambah banyak. Wilayahnya juga tidak mencakup itu saja ya. Maka perlu ada pengupdatean secara berkala di sini. Di normalisasi 3NF di sini ada data tenaga penjual dan penjual. Di name sales dan wilayah adalah atributnya. Di data penjual ada nomor pelanggan, nama pelanggan dan nama sales.
Di nomor pelanggan ini kita kasih sebagai primary key-nya. Lalu tenaga penjual ini berhubungan dengan nama sales pada data penjual. Nah, maka dari itu kita harus menggabungkan satu ke satu ya di sini. Sekarang kita masuk ke normalisasi BCNF. Secara praktis, tujuan rancangan database adalah cukup sampai pada 3NF. Akan tetapi untuk kasus-kasus tertentu kita bisa mendapatkan rancangan yang lebih baik dari 1NF, 2NF, 3NF. Yang lebih baik adalah BCNF. Normalisasi ini sudah pada tingkat terakhir. Jika belum sampai normalisasi ke BCNF, kita normalisasikan. Namun namanya juga BCNF. BCNF ditemukan oleh RF Boyce dan IF Colt. Suatu relasi R dikatakan dalam bentuk BCNF jika hanya tiap atribut kunci pada suatu relasi adalah kunci kandidat. Nah, maksudnya tadi misal kita mempunyai employee, departemen. Departemen memiliki project atau kursus. Di sini kita mempunyai atribut kunci. Lalu departemen adalah kunci kandidatnya bersama projectnya tadi. Nah, ini akan berhubungan ke atribut kuncinya yaitu employee tadi ya. Dan departemen juga ke employee. Kunci kandidat adalah atribut-atribut dari entitas yang memungkinkan dapat digunakan sebagai kunci key. Nah, tadi seperti departemen, project ya, saling berhubungan. Kunci kandidatnya berhubungan ke employee. Nah, employee berisi data karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. BCNF hampir sama ke 3NF. Dengan kata lain, setiap BCNF adalah 3NF. Di BCNF juga bisa disebut 3NF. Namun 3NF belum bisa dikatakan ke BCNF. Suatu format tabel normal 2 di sini terdapat pembimbing. Nah, dalam pembimbing kita bagi ke data 2 ya, mahasiswa dan pembimbing. Di sini pembimbing mempunyai mata kuliah dan nama pembimbing misal. Mahasiswa memiliki NRP, pembimbing dan IP. Lalu pembimbing juga memiliki data mata kuliah. Pembimbing juga memiliki data mata kuliah. Nah, di sini kita normalisasikan ke 3NF mahasiswa ya. Misal kita data ini masih 1NF atau anormalis, masih anormalis di sini kita rubah ke 3NF jadi rubah mahasiswa, pembimbing, lalu NRP sebagai primary key dan pembimbing juga ketergantungan ke IP. Di tabel pembimbing ada mata kuliah dan pembimbing. Nah, di IP tersebut juga ada pembimbing dan IP sebenarnya. Di sini masih kurang, maka kita perlu memasukkan data yaitu mata kuliah ya. Mata kuliah memiliki IP tersendiri. Nah, atau pembimbing memiliki sebuah NIP ya, atau nomor induk dari kepemilikan dosennya. Contoh BCNF konversi berikut. Pembimbing bagian dari kunci primer yang bersifat composite. Lalu atribut mata kuliah secara fungsional bergantung pada pembimbing menjadi atribut bukan kunci. Nah, seperti ini, seperti penjelasan yang saya berikan tadi. Ini tabel normalisasi BCNF di sini ya. Kita dapat tabel employee di sini, nama mahasiswa, lalu kode mata kuliah yang diikuti, lalu nama mata kuliah, SKS tiap mata kuliah, semester, nilai, ruang, nama dosen, alamat dusun. Nah, kita rubah ke BCNF. Caranya kita perlu sebuah data dulu ya. Di sini kita sudah mendapatkan data anormalis. Di sini skema anormalisnya, cara gabung keseluruhan. Nah, cara membaginya kita membuat data. Di sini kita misal FD1. Nah, FD1 ini isinya NRP sampai tanggal lahir. Yang terdapat atribut nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Nah, NRP kita buat primary key-nya yang berhubungan dengan kode mata kuliah. Kita buat lagi sebuah data yang berisi mata kuliah misal. Mata kuliah kita definisikan dengan F2 ini. Nah, dalam
F2 ini, data F2 ini terdapat kode MK, lalu nama mata kuliah, SKS, semester, nilai, waktu, ruang, sampai nama dosen. Di sini ada nama dosen. Lalu kita sudah mendapatkan ke 2NF, lalu kita bagi lagi ke 3NF, normalisasi 3NF. Kita bagi lagi yaitu kode mata kuliah ya. Kode mata kuliah yang berisi NRP sampai kode mata kuliah, lalu sampai ke nama dusun. Di sini nama dosen ya, nama dosen kita bagi menjadi 2 lagi. Kita normalisasikan karena NRP dan kode mata kuliah saling terkait dengan nilai ini ya. NRP kode mata kuliah lalu nilai. Kode mata kuliah nama mata kuliah, SKS, semester, nilai, waktu, ruang, nama dosen. Nah, kita sudah mendapatkan 3NF. Sekarang kita bagi ke BCNF. Di BCNF kita beri data nama dosen atau data dosen. Nah, data dosen terdiri dari nama dosen dan alamat dosen di sini. Di alamat dosen ya seperti di tabel, nama dosen juga ada di tabel, saling ketergantungan. Nah, kita sebut sebagai BCNF jika semua terrelasi tanpa adanya redundansi atau ketergantungan terhadap primary key ke kandidat atribut key-nya tadi ya. Ini kan atribut NRP-nya. Kita bagi terus sampai menormalisasikan ke BCNF. Oke, video kali ini mungkin itu saja. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.